Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya terkait korupsi yang disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000 yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan atau yang sering disebut OTT sudah sering dilakukan oleh KPK. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras. Namun, korupsi masih tetap saja dilakukan. Mengutip dari Jurnal Legislasi Indonesia, ada beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktanya, secara umum faktor penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sementara itu, faktor eksternal merupakan penyebab korupsi dari sebab-sebab atau dorongan dari luar. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan sejak tahun 1967 hingga sekarang dengan pembentukan sejumlah lembaga pemberantas korupsi. Namun, hingga sekarang korupsi masih saja terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbentuk pada tahun 2002 telah melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi. Tetapi, menghadapi sejumlah tantangan itu tidak mudah. Tantangan terbesar menurut hasil pendapat Kompas berasal dari aparat penegak hukum yang masih tidak bersih. Selanjutnya, karena hukuman bagi koruptor yang kurang berat, budaya korupsi yang sudah mengakar, serta penegakan hukum yang terbang pilih. Wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya justru dinilai sebagai pihak yang paling menghambat pemberantasan korupsi. Strategi dalam pemberantasan korupsi. Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Sula pencegahan. Harus diakui, masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya rumitnya prosedur pelayanan publik atau pembeliknya proses perizinan, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang seret konflik kepentingan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.
Kemudian sula pendidikan. Sula pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Ada 6 strategi nasional, yaitu yang pertama, melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum. Yang ketiga, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain. Yang keempat, melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Yang kelima, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Yang keenam, meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Ada 3 tips dalam mencegah korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sekitar publik. Yang kedua, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang ketiga, strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Dampak 1. Merusak kedisiplinan. Sebagai contoh, korupsi merusak sikap disiplin, misalnya orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang. 2. Menghambat profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme, misalnya seorang staf perusahaan tidak berprestasi dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Sementara itu, staf yang berprestasi, jujur, dan tidak mau menyogok karirnya mentok karena tidak mendapatkan promosi yang profesional. 3. Biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi, contohnya biaya perizinan usaha yang birokratis, sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Ada lagi kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal, tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas. 4. Merusak tatanan hukum. Minggu ini adalah pengumuman pembacaan keputusan sidang Jaksa Pinangki. Jaksa muda nan cantik ini sebagai contoh kekacauan hukum dikarenakan tidak korupsi. Kasarnya, hukum bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang. 5. Kekacauan politik. Pembuat aturan atau undang-undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut. 6. Kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. 7. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbahaya.
sangat berbahayanya korupsi sehingga Rasulullah memberi peringatan akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Sabdanya, laknat Allah untuk orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia. Bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi, awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-gubernur Riau, yaitu Anas Ma'amun dan kawan-kawan, yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Surya Darmadi memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah. Saat ini, Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dari sebelumnya berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan atau rutan Salemba. Terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Kesimpulan, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Faktanya secara umum, faktor penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sementara faktor eksternal merupakan penyebab korupsi dari sebab-sebab atau dorongan luar. Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ada 3 tips untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu dengan strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Ada juga beberapa dampak dari korupsi yang harus kita hindari.